Udah Pak, tembak saya aja. Saya bilang saya rugi, sambil berantem saya rugi nembak kamu, saya bilang gitu. Saya ingin sesuatu yang lebih, tidak sekedar melihat mayatmu, saya bilang gitu. Sambil berantem itu, saya ingin mendapat informasi dari kamu. Jadi guling-guling itu sambil ngomong gitu. Risiko terorisme bagi negara-negara, terutama negara-negara berkembang dengan begitu banyak faksi-faksi di dalam masyarakat dari berbagai jenis faksi. Bisa atas nama ideologi, bisa atas nama ekonomi, itu selalu memungkinkan, risiko-risiko itu selalu ada. Dalam kasus di Indonesia, terorisme nyata-nyata telah hadir bahkan sejak puluhan tahun lalu. Pembicaraan tentang ini terus-menerus bergulir di antara kita. Hingga kemudian pemerintah negara dalam hal ini merasa penting untuk melahirkan sebuah undang-undang yang khusus tentang terorisme. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Kebetulan saya juga terlibat di dalamnya pada saat itu. Kita memiliki undang-undang terorisme yang luar biasa. Dipuji oleh banyak orang ketika kami berkunjung dulu ke Amerika, berbicara dengan para mitra kita di sana, mereka kaget. Karena Indonesia dalam hal ini negara kita merancang sebuah undang-undang di mana bukan hanya pelaku yang ditarget, bukan hanya pelaku yang menjadi objek, tetapi juga adalah korban. Undang-undang yang kita bikin pada tahun 2018 itu memikirkan tentang korban. Luar biasa. Tapi saya tidak akan berbicara tentang itu. Saya akan berbicara tentang pernyataan sahabat saya, mantan Wakil Ketua DPR RI, anggota DPR sekarang, Saudara Fadlison, yang mengatakan bahwa atau mengusulkan agar Densus 88 dibubarkan atas pertimbangan bahwa itu berbau Islamofobia. Maka beliau meminta untuk dibubarkan. Tentu saja karena keluar dari seorang anggota DPR, maka ini perlu kita perbincangkan. Nah, untuk itu saya menghadirkan Kadensus 88, Jenderal Martinus Hukom, lengkapnya Irjen Pol Martinus Hukom untuk berbicara dengan kita. Beliau ini adalah tandem saya lama, termasuk dalam hal pembuatan undang-undang ini. Dan sejujurnya saya agak berusaha agak keras untuk menghadirkannya di sini. Anda tahulah, seorang yang mengejar teroris itu tidak bisa terbaca. Jenderal Martin, terima kasih telah hadir di forum saya. Makasih Bang Akbar. Susah juga mencari. Ya, Jenderal, saya merasa penting untuk mengangkat soal ini di podcast kita ini karena itu tadi ada usulan dari seorang anggota DPR. Maka setahu saya, sepemahaman saya, kalau anggota DPR yang berbicara, mau tidak mau negara harus merespon. Para pihak harus merespon. Begitulah seharusnya negara yang bermartabat dikelola. Pertanyaannya saya yang pertama begini, Jenderal. Sampai hari ini, bagaimana Densus memposisikan diri di hadapan penanggulangan terorisme? Bagaimana Densus bekerja hari ini pada saat kita Indonesia disebut negara keempat di Asia yang berisiko terhadap terorisme. Terima kasih Pak Bang Akbar. Ketika kita melihat masalah terorisme ini, kita tetap berpijak kepada hukum yang telah negara buat. Ya. Di mana saya dan Abang terlibat dalam pembuatan hukum itu. Amanat dari hukum itu adalah ada dua hal. Okay. Yang pertama adalah hard approach, di mana undang-undang itu mengamanatkan kita untuk membingkai atau menempatkan kejahatan terorisme atau aksi atau kejahatan terorisme ini sebagai tindak pidana terorisme.
Dan yang kedua adalah undang-undang ini juga mengamanatkan bukan hanya menangkap, tapi melakukan pencegahan dan deradikalisasi. Ya. Dari aspek tindak pidana terorisme, kami melakukan pendekatan yang komprehensif. Diawali dengan penyelidikan, kemudian operasi penyelidikan yang menurut saya, dalam istilah saya yang saya pakai adalah operasi intelijen pro justisia. Ada intelijen yang bersifat taktis, ada intelijen yang bersifat pro justisia. Untuk melihat intelijen yang pro justisia ini, artinya kegiatan intelijen, pengumpulan informasi itu dilakukan by law. Jadi kita tidak boleh keluar dari bingkai hukum atau penegakan hukum. Pendekatan ini kemudian diberlanjutkan dengan penindakan. Jika alat bukti yang dikumpulkan oleh kegiatan intelijen ini telah memenuhi unsur. Sehingga operasi penindakan ini adalah operasi yang betul-betul kita memperhitungkan apakah ketika kita tangkap tersangka, kita harus sudah bisa mempertanggungjawabkan tindakan kita tidak di depan hukum. Kita menghadirkan bukti-bukti kepada penyidik, kemudian penuntut, dan akhirnya masuk kepada proses peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan pencegahan dan pendekatan deradikalisasi. Dua pendekatan ini adalah pendekatan pencegahan yang terpisah antara pencegahan itu sendiri dan deradikalisasi. Ketika kita bicara tentang pencegahan, artinya kita memblok supaya masyarakat kita yang belum kena dampak atau terinfeksi oleh virus-virus kekerasan ini tidak meloncat pagar. Itu konsepnya seperti itu, kita blok. Sedangkan deradikalisasi itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah terpapar dan terutama kepada yang sudah terbukti melakukan tindakan kekerasan. Nah, oleh karena itu deradikalisasi itu harus diawali dengan penangkapan. Oleh karena itu undang-undang kita ini memberikan ruang kepada kita untuk menangkap orang-orang yang telah memiliki bukti tersebut. Artinya penangkapan merupakan pintu masuk. Pintu masuk terhadap program deradikalisasi. Lalu apa yang kita lakukan dalam penangkapan ini? Saya menggunakan istilah golden time. Undang-undang mengamanatkan proses atau waktu penangkapan itu 14 hari. Nah, 14 hari inilah waktu yang saya sebutkan golden time tadi. Golden time di mana kita kemudian memproses atau memprofiling siapa yang kita tangkap, tersangkanya. Dalam proses inilah kita mengetahui latar belakang sosialnya, latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, latar belakang psikologinya. Nah, inilah yang kemudian kita manfaatkan untuk bagaimana kita merubah dia. Nah, di sini proses ini penting karena mengetahui orang, memahami orang, memahami tersangka yang kita tangkap, ini adalah suatu keuntungan buat kita. Kita tahu siapa dia. Kalau saya mengutip teori yang disampaikan oleh Hannah Arendt, dia bilang bahwa mengetahui itu adalah upaya untuk menguasai. Tapi dalam hal ini bukan menguasai dalam arti negatif. Tapi menguasai dalam arti kita bisa merubah mindset orang tersebut sehingga orang ini bisa menjadi lebih baik. Nah, kira-kira begitu pendekatan. Ya, tentu saja iya. Makanya saya buat menjadi sederhana, Jenderal. Bahasa awam ya, mengatakan begini. Pentingkah Densus 88 bagi masyarakat, bagi negara? Saya karena berapa kali melihat dan membaca, menganalisis dampak dari terorisme itu, mengatakan penting. Maka kemudian kan menjadi penting bagi kita untuk membahasnya ketika ada seorang wakil rakyat yang mengatakan harus dibubarkan. Tentu saja dengan analisisnya mengatakan berbau Islamofobia. Saya tidak terlalu tertarik masuk ke situ.
Saya lebih tertarik masuk pada apa yang terjadi di masyarakat kita. Itu kan alasannya kita membuat undang-undang itu dulu kan, Jenderal. Sebagai negara, sebuah negara, penting bagi negara untuk menjamin keamanan masyarakatnya, termasuk psikologinya. Saya bawa pada problem atau yang kita bahas hari ini, pentingkah bagi negara memiliki sebuah unit kerja, lembaga, untuk memastikan bahwa kita baik-baik saja, setidaknya dalam hal terorisme. Apa jawaban Jenderal? Saya melihat ada dua hal di sini ya Pak, Ya. Bang Akbar. Yang pertama kita melihat dari undang-undangnya. Ketika kita membentuk undang-undang, maka harus ada yang melaksanakan undang-undang itu. Oke. Nah selama ini, setelah kalau kita lihat sejarah terjadinya Densus 88. Densus 88 ini diawali dengan terjadinya bom besar sebelum 2002. Ya. Puncaknya adalah di bom Bali 1. Tepat hari ini, 19 tahun bom itu terjadi. Hari ini ya? Hari ini, tanggal 12. Masih ingat Jenderal? Tanggal 12. Oke. Saya terlibat di situ secara langsung. Saya salah satu aktornya. Saya waktu itu masih pangkat kompol pada saat itu. Maka saya hafal tanggalnya. Itu yang pertama saya melihat dari sisi undang-undangnya. Ketika undang-undang itu dibuat, maka harus ada institusi yang melaksanakannya. Oke. Nah kita trace balik sebelum ada Densus 88. Densus 88 ini hadir di saat masyarakat membutuhkan itu. Ya. Karena secara struktural Densus 88 hadir persisnya tahun 2004. Tapi secara fungsi, secara substansi, Densus 88 hadir dalam roh atau dalam spirit task force-nya bom Bali 1. Oke. Inilah yang kemudian ditransformasikan ke dalam yang tadinya task force menjadi struktur yaitu Densus 88. Itu dari aspek hukumnya. Sekarang dari aspek sosialnya. Aspek sosial tidak mungkin kita membiarkan bom itu terjadi di mana-mana tanpa ada upaya untuk untuk menghilangkan atau menegasikan aksi-aksi atau bentuk-bentuk kejahatan seperti itu. Oke. Jadi dan yang ketiga menurut saya tambahan satu lagi yang ketiga adalah bagaimana hasil yang sudah dicapai selama ini oleh Densus. Mungkin orang melihat bahwa Densus ini cuma sekedar menembak orang, menangkap orang dan membawa ke penjara. Tapi ada hal yang mungkin tidak pernah terungkap. Saya tidak bukan hadir di sini untuk mempublikasikan atau istilahnya saya tidak mau dikatakan ria dalam hal ini ya. Karena banyak hal yang sudah kita buat. Tapi opini yang berkembang saat ini memaksa saya sebagai pejabat tertinggi di Densus 88 yang harus bisa membuka kepada publik apa yang sedang kita kerjakan. Penangkapan itu hanya sebagian kecil daripada yang kita sudah lakukan. Mungkin kalau kita presentasikan ya 25% lah. Tapi ada hal yang besar yang sudah kita lakukan yang selama ini publik tidak tahu. Tapi ketika opini ini berkembang ya saya terpaksa harus bisa mengungkap ini kepada publik bahwa apa yang sudah kita laksanakan itu tidak sekedar menangkap. Tapi merubah mindset. Karena tadi saya jelaskan kepada Bang Akbar tadi bahwa deradikalisasi itu diawali dengan penangkapan. Artinya pintu masuk itu ada di Densus, deradikalisasi. Dihubungkan lagi dengan golden time tadi. Golden time itu milik Densus. Kita mau merubah mereka dari proses penangkapan dan 14 hari penangkapan tadi. Kira-kira begitu jawaban saya. Soal 14 hari itu saya ingat sekali Jenderal ya. Itu kan kita berdebat luar biasa pada saat itu. Ya kan, apakah cukup waktunya 14 hari untuk mengorek semua informasi dalam dalam metode hukum yang kita akui segala macam. Aku ingat waktu itu. Luar biasa sebenarnya dan kita akan bicara banyak lagi tentang apa yang dilakukan Densus. Saya masih lanjut soal apa yang dikatakan Saudara Fadlison. Dia katakan bahwa terorisme dibiarkan ditangani oleh BNPT. Tampaknya Pak Fadlison mungkin karena tidak terlibat di undang-undang itu dulu, jadi
ada informasi yang miss pada beliau tentang kewenangan dua lembaga ini. Bisa dijelaskan Jenderal, apa kewenangannya BNPT, apa kewenangannya Densus? Jadi penanganan terorisme kembali lagi kita kepada undang-undang. Undang-undang mengamanatkan bahwa ada penegakan hukum dan ada pencegahan. Iya. Dijelaskan dengan sangat gamblang di situ bahwa penegakan hukum itu adalah domain penegak hukum. Kalau bicara penegak hukum di dunia ini ya udah pasti polisi. Menjadi tulang punggung dari penegakan hukum itu. Dalam hal penegakan hukum, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT sebagai mengkoordinasikan penegak hukum. Artinya semua criminal justice system, para stakeholder yang terlibat dalam criminal justice system tadi di bawah koordinasi BNPT. Iya. BNPT tidak diberikan kewenangan menegakkan hukum, tapi mengkoordinasikan para penegak hukum. Itu tugas BNPT dalam penegakan hukum. Lalu tugas lain apa? Tugas lain BNPT dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah pencegahan dan deradikalisasi. BNPT juga mengkoordinasikan program atau pelaksanaan pencegahan dan deradikalisasi tersebut. BNPT kurang lebih mengkoordinasikan lebih dari 30 lembaga yang terlibat di situ. Artinya undang-undang ini sudah memberikan batas-batas kewenangan yang jelas. Kalau mau menyerahkan kepada BNPT untuk melakukan penegakan hukum terhadap aksi teror atau tindak pidana terorisme, maka dengan sendirinya kita melawan kepada undang-undang yang kita buat. Itu pendapat saya tentang pertanyaan abang tadi. Luar biasa. Itu saya rasa sudah clear soalnya gitu ya. Kan dia meminta supaya Pak Fadlizon meminta untuk dikelola oleh BNPT. Tidak salah, hanya agak keliru di dalam melihat peran masing-masing lembaga. Tapi menurut saya itu sebagai sebuah usulan tidak apa-apa saja. Begitulah negara kita kelola. Saya itu selalu penasaran pada Anda, Jenderal. Ini sudah agak keluar sedikit dari topik utama kita. Anda habiskan waktu di terorisme itu sejak tahun berapa ya? Kita agak bicara yang sedikit agak humanis ya. Saya sejak tahun 2000 saya udah terlibat ketika bom malam Natal tahun 2000. 2000 ya. Lalu ketika saya selesai PTIK, saya diberikan tugas oleh Pak Kapolda Metro saat itu, Pak Makbul Patmanegara, untuk melakukan investigasi terhadap kasus bom malam Natal tahun 2000 yang belum terungkap. Nah, sejak saat itu kemudian bom Bali 1 terjadi, saya tergabung dalam tim atau Satgas Anti Teror Bom Bali 1 atau Satgas Bom itu, dan sampai sekarang alhamdulillah puji Tuhan saya masih tetap di sini. Senior-senior saya seperti Pak Made Mangku, Pak Makbul, Pak Tito, Pak Goris, mereka telah memberikan legacy kepada kami junior-juniornya untuk melanjutkan tugas yang mulia. Menurut saya tugas yang mulia. Tugas yang mulia ini menurut saya ada dua. Yang pertama adalah menjaga masyarakat supaya tidak menjadi korban terorisme dan menjaga masyarakat tidak terinfeksi oleh paham-paham kekerasan tadi. Dan yang kedua adalah menangkap atau mengejar pelaku-pelaku kekerasan yang kita sebut terorisme tadi, dan bukan hanya menangkap tapi merubah mindsetnya sehingga mereka kembali di masyarakat bisa diterima dan bisa mereka melihat hidup bersama-sama cair dengan masyarakat. Itu tugas kami. Terakhir kan yang berhasil ditembak mati oleh Densus 88 itu teroris di Parigi. Ali Kalora namanya begitu mengharu biru terutama di terorisme untuk wilayah Sulawesi Tengah ya. Itu ceritanya gimana, Jenderal? Ali Kalora ini kan sisa dari kurang lebih 50
kelompok 50 orang yang terlibat dalam kelompok MIT. Operasi dari tahun 2011 sampai hari ini kita terus mengurangi pengaruhnya, kita menangkap figur-figur utama mereka, tapi habit atau behavior dari terorisme ini atau kelompok teror ini ketika pimpinannya tertangkap, maka orang yang layak untuk menjadi pemimpin itu kemudian menjadi pemimpin. Jadi terus mereka melakukan pergantian kepemimpinan dan walaupun sedikit terus mereka proses itu berjalan. Ali Kalora ini adalah yang ketiga dari pimpinannya MIT. Yang pertama adalah disebut Daengkoro. Yang kedua adalah Santoso dan yang ketiga adalah orang ini. Jadi sebenarnya ini proses panjang yang kita lakukan, yang kita ikuti, dan Ali Kalora ini sebenarnya kita sudah melakukan pendekatan humanis terhadap dia. Saya bekerja sama dengan pertama saya menjadi Kadensus, hari pertama saya menjadi Kadensus, saya langsung menghadap atau berkunjung ke kantor Komnas HAM. Ini adalah niat saya untuk memperbaiki atau bukan hanya memperbaiki, merubah sedikit pendekatannya Densus 88. Yang tadinya kita tidak terbuka, kita resisif ya kalau istilahnya gen itu. Kami untuk membuka diri supaya masyarakat pertanggungjawaban publik itu ada. Oleh karena itu pertama sekali stakeholder yang saya bertamu adalah Komnas HAM. Dan disitulah terjadi diskusi kami panjang. Salah satunya adalah kita bersepakat untuk menurunkan orang-orang itu dari atas. Itu pekerjaan rumah kita pada saat itu. Menurunkan mereka ya, dari gunung. Dari gunung. Jadi proses kita panjang di situ. Itu waktu itu kurang lebih mereka tinggal sekitar 11-12 orang. Sudah cukup kecil dari 50 orang. Lalu kemudian berjalannya waktu kita bisa mengejar karena proses negosiasi itu tidak menemukan titik temu. Saya kemudian berinisiatif bersama-sama dengan Komnas HAM Palu, cabang Palu. Adik saya udah anggap adik karena kita terus berkomunikasi, namanya Dedi Askari. Saya bilang mari kita sama-sama mencoba untuk mendekati. Kalau saya dari perspektif penegak hukum mungkin ada resistensi. Coba Adinda masuk ke keluarganya. Oke, masuk ke keluarganya, istrinya mau ketemu sama saya. Di sisi lain, saya juga menyuruh teman saya Wakapolres Pulau Buru untuk mendekati juga ayah dari atau keluarga dari Ali Kalora, karena Ali Kalora ini orang Buru aslinya. Pulau Buru? Pulau Buru. Oh, oke. Ya. Saya meminta mereka mendekati, alhamdulillah sebenarnya keluarganya itu welcome. Keluarganya welcome dan mau membantu. Tapi kembali lagi kepada Ali Kalora sendiri. Ya buktinya dia tidak ingin menyerahkan diri. Jenderal, itu saya soal ini ya, kelompok terorisme yang di Parigi ya, atau di daerah sana itu. Saya agak bingung ya. Jumlah mereka kan sedikit. Ya. Kenapa kemudian itu bisa mendapatkan perhatian begitu besar dari kita? Mereka walaupun sedikit, militansinya yang kita harus hitung. Yang pertama militansinya, yang kedua mereka sudah menelan korban banyak sekali, baik dari masyarakat, penduduk atau petani-petani yang ada di sana, maupun aparat keamanan. Dan yang ketiga, kenapa kita konsen terhadap mereka? Kita ingin membuat Poso itu menjadi daerah yang aman untuk bisa membangun, bisa masyarakat kita bisa hidup tidak dihantui oleh ketakutan, stigma adanya Poso sebagai tempatnya teroris.
kita mau merubah itu semua. Poso yang indah, Poso yang aman, Poso yang sejahtera, bukan Poso tempatnya teroris berkeliaran di sana. Dalam konteks terorisme nasional, Ya. istilah yang tidak terlalu tepat sebenarnya. Tapi katakanlah dalam konteks yang menasional, apakah memang terorisme di Poso ini banyak mempengaruhi paham-paham radikal yang ada di berbagai tempat? Saya bukan hanya melihat Poso ya, saya melihat ketika konflik terjadi seperti di Ambon dan Poso, itu menyedot semua perhatian dari kelompok-kelompok yang memang sudah disusupi paham kekerasan tadi. Nah, ketika konflik itu mereka ke sana. Dan mereka bukan saja ke sana untuk membantu atau memberikan makanan, untuk menolong. Karena biasanya kalau datang orang ke sana itu kan dengan misinya kemanusiaan. Ya. Tapi di balik misi itu ada pesan lain, khususnya kelompok-kelompok keras ini. Nah, sehingga Poso ini menjadi epicentrum daya tarik magnet Untuk teroris. kepada kelompok-kelompok yang ingin menyalurkan energi mereka yang selama ini mereka miliki. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, ketika saya diminta untuk menjadi pembicara, dimanapun saya bilang, jangan membiarkan tempat kita menjadi konflik sektarian. Karena itu akan menjadi satu bencana buat wilayah itu. Nah, Poso sendiri ketika sesuai dengan apa-apa yang Abang tadi tanyakan, bagaimana mereka melihat Poso? Sampai saat ini masih ada 2 orang Bima di sana. Mereka datang dari Bima masuk ke situ. Kemarin ada yang datang dari Banten, bahkan dari luar negeri. Uighur yang masuk ke sana itu 12 orang. Untuk berjihad bukan berjihad. Jadi konsepnya adalah bertempur di sana. Bertempur. Ya. Oh. Jadi Poso bukan hanya Indonesia. Iya. Uighur kita punya bukti. Ternyata tidak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya. Dari Uighur ya, Uighur Cina ya. Uighur 12 orang masuk. Dan di sana masih ada. Sekarang sudah tidak ada. Dan Uighur yang masuk ke sini sebenarnya itu mereka water test lah, tes water. Bagaimana ketika 12 orang ini masuk tanpa ada hambatan, maka orang-orang lain yang memang ada informasi yang kita dapatkan, itu ada kurang lebih udah ribuan orang yang ada di Asia Tenggara ini, Uighur, yang akan masuk ke sini. Sebenarnya mereka ingin masuk ke Syria, tapi pada saat itu ada operasi yang besar di Timur Tengah, kemudian mereka terhambat, tidak bisa masuk. Mereka memilih tempat konflik yang dekat, yaitu Poso. Wow. Pada saat yang sama, saya membaca media Densus 88, Pak Jenderal bersama dengan jajaran, itu begitu menangkap di berbagai tempat. Ya. Orang-orang yang disangka sebagai jaringan teroris di berbagai tempat. Kenapa kok tidak hilang-hilang itu? Kok masih muncul juga di berbagai tempat itu? Saya melihat bahwa terorisme ini kan tidak berdiri sendiri. Indonesia tidak berdiri sendiri. Oke. Jadi pengaruh dari luar tuh kuat sekali. Kita bisa menghentikan di sini, tapi kita tidak bisa menghentikan di tempat lain. Contoh yang terjadi di konflik di Syria, konflik di Filipina, itu sangat berpengaruh di sini. Jadi terorisme itu adalah fenomena global. Indonesia hanya sebagai tempat mereka melakukan aksinya, tapi sumber kendalinya itu bukan hanya di sini. Jadi kita harus melakukan satu operasi yang komprehensif. Bahkan kita harus bekerja sama dengan negara-negara di mana konflik itu terjadi untuk bisa mematikan sumber kendalinya
Dan di sini kita mematikan aksinya. Dalam pengalaman Pak Jenderal Martinus, apa sih sebenarnya penyebab utama pikiran-pikiran radikal itu yang kemudian mengarahkan orang menjadi teroris itu dalam berbagai bentuk itu tetap tumbuh di masyarakat kita di Indonesia ini? Apa dalam amatan Anda itu apa yang menjadi penyebabnya? Apa pemicunya gitu? Jadi menjawab pertanyaannya Bang Akbar ini, saya mengingat lagi teori-teori tentang bagaimana terorisme itu terjadi. Ada satu teori namanya staircase model. Itu diangkat berdasarkan penelitian seorang psikologi, ahli psikologi namanya Patali Mogadam. Dia mengatakan bahwa terorisme itu terjadi karena ada 5 tangga. Makanya dinamakan staircase model. Nah, 5 tangga ini yang pertama adalah ground floor, di mana terjadi di situ interaksi antara semua masyarakat. Termasuk di dalamnya mereka mencari kehidupan, pendidikan, dan sebagainya, semua kegiatan aktivitas sosial masyarakat. Nah, dalam interaksi ini, sebagian dari masyarakat itu mengalami ketidakpuasan. Oke. Nah, ketidakpuasan ini kemudian mendorong mereka untuk pindah di level pertama. Staircase model ya Bang ya. Jadi tangga pertama inilah mereka mencoba untuk memperbaiki situasi. Oke. Dengan harapan syukur-syukur bisa diperbaiki. Ya. Ketika orang tidak bisa memperbaiki situasi di tangga pertama ini, dia merasa tidak puas, dia pindah ke tangga kedua. Di tangga kedua ini kemudian dia mencari siapa sih yang paling bertanggung jawab atas ketidakpuasan. Oke. Nah, dalam hal ini bisa terjadi adalah mereka tidak puas dengan kehidupan mereka karena akses terhadap pendidikan mereka susah, akses terhadap ekonomi mereka susah, atau sistem hidup yang saat ini di mereka adat itu mereka tidak menerima itu gitu. Jadi biasanya kemudian mereka mencari orang yang bertanggung jawab untuk itu. Bisa negara, bisa kelompok lain, atau siapa saja yang teridentifikasi oleh mereka. Nah, ketika di level kedua ini terjadi mereka menemukan siapa yang bertanggung jawab, mereka pindah ke level 3. Di level 3 itu mereka sudah mulai menyatakan atau terjadi demarkasi di situ. Dan mereka sudah mulai bilang, kamilah orang benar, kalian adalah orang yang salah. Itu terus demarkasi ini terus dipertahankan di situ. Lalu kemudian mereka pindah ke level keempat. Di situ mulai terjadi rekrutmen di situ. Ada orang kelompok-kelompok yang memang sudah memahami ajaran kekerasan atau doktrin-doktrin kekerasan ini, lalu kemudian merekrut mereka. Nah, ketika di level 4 inilah mulai terjadi persiapan untuk melakukan kekerasan. Nah, ketika persiapan untuk melakukan kekerasan ini sempurna, dia akan pindah ke level 5 dan terjadilah kekerasan aktual. Dari teori ini, saya mau katakan di sini bahwa golden time yang saya jelaskan tadi itu merupakan hal yang penting. Kenapa penting? Karena golden time itulah kita dapat memprofiling mereka dan melihat apakah ketidakpuasan yang dialami oleh kelompok atau orang-orang yang kita tangkap ini, kepuasannya apa? Apakah dia ketidakpuasannya adalah aspek ekonomikah, aspek sosialkah, atau aspek psikologikah? Biasa aspek psikososial ini dekat-dekat. Kita punya contoh kasus, kita menemukan bahwa ternyata ada tersangka yang sekarang sudah di dalam. Dia ini orang yang sering dibully dari kecil. Nah, aspek ini yang harus kita urus. Aspek psikologinya itu. Kita juga menemukan ada juga sekelompok
ada satu orang, dia ini dari kecil dia kehilangan figur seorang bapak. Bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan orang ini? Kita harus menjadi bapak buat dia. Menghadirkan figur seorang bapak buat dia. Orang ini sampai sekarang masih sama saya. Dan saya membawa dia, menitip dia kepada pesantren di Jawa Tengah. Dengan teman-temannya. Sampai hari ini ada 5 orang yang sudah kami titipkan ke pesantren. Dan alhamdulillah Pak, dia udah hari-hari itu pakai jaket Ansor. Itu yang kami lakukan. Tempat lain juga seperti anak-anak bom Surabaya. Keluarga, bom keluarga itu. Pelakunya ada satu keluarga. Anak-anak yang hidupnya yang berhasil hidup lolos karena mereka tidak terlanjur ikut bawa bom seperti keluarga Dita itu. Kami memanggil mereka, kami membawa mereka, kami menempatkan mereka di pesantren di Salatiga sekarang. Alhamdulillah mereka bisa kemudian merubah mindsetnya. Lalu sekarang begitu lembut, sangat menghormati orang. Awalnya tuh sangat keras sekali. Bahkan kalau dia lihat polisi, mereka udah langsung tuding, ini kita bunuh aja. Karena pesantren itu kebetulan persis di pinggir jalan dan dekat pertigaan. Ketika ada polisi lalu lintasnya mencoba mengatur lalu lintas dan mereka lihat awal-awalnya ketika kita tempatkan mereka di situ, mereka tuh bilang itu polisi. Kita bawa batu, kita gebukin saja. Apa yang kami lakukan? Saya perintahkan anggota saya, tolong hubungi polisi yang ada di situ. Tiap hari datang membawa makanan buat anak-anak itu dan pakai pakaian dinas. Ini aspek psikologi yang harus kita lakukan sehingga image dia terhadap polisi itu lama-lama mengalami perubahan. Dan itu sekarang diterima, mereka menerima, welcome banget. Nanti kalau abang bisa saya ajak ke Jawa Tengah, abang bisa lihat nanti ketemu dengan mereka. Luar biasa Jenderal, saya sampai harus membiarkan Anda menjelaskan ini dengan detail. Sejujurnya itu saya kagum pada Anda Jenderal. Saya di tempat ini saya harus memuji. Para penonton, Akbar Faisal Unsensor, kami di tim AFU ini sudah melakukan berbagai wawancara dengan beberapa teroris, mantan napiter, lebih tepatnya itu. Bahkan sampai mengunjungi sebuah tempat di Bojongkoneng yang kita sebut kampung teroris. Apa ya di kampung teroris itu? Sebuah tempat wisata. Sudah mulai ramai sekarang. Boleh percaya, boleh tidak. Sudah ada kok di edisi Akbar Faisal Unsensor itu. Dikelola oleh mantan napiter, narapidana teroris. Siapa orang di balik ini? Pak Jenderal Martin. Anda luar biasa, Jenderal. Izinkan saya memuji Anda. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Di beberapa tempat itu Anda mengambil inisiatif untuk membuatkan perkebunan ya. Betul, buah ya. Betul. Di Banten. Bukan buah, kebun kopi. Kebun. Ada yang buah-buahan itu di mana? Ada di Solo. Ya. Solo. Di Banten, Solo, di mana lagi Jenderal? Di Banten, di Subang. Kemudian di Cianjur, lalu di Tasik, Solo, sedang dalam perencanaan di Brebes, itu agrowisata, lalu kemudian juga di ongoing proses di Jawa Timur. Apa yang Anda lakukan di situ? Supaya orang tahu apa yang Anda lakukan. Di luar dari kegiatan menangkap dan menembak. Jadi begini, setelah kita memprofiling mereka, kita tahu apa sih yang menjadi kesulitan mereka. Apa sih yang sebenarnya membuat mereka tidak puas. Dari situlah kita mulai masuk. Untuk ternyata rata-rata mereka ini mempunyai ekonomi di bawah, kelas di bawah. Sehingga saya melihat bahwa pendekatan prosperity penting di sini. Tapi ketika pendekatan prosperity itu dilakukan, kita tidak hanya memberikan kepuasan materi, tapi ada aspek lain juga yang harus kita lakukan.
adalah aspek sentuhan ideologi. Karena menurut saya ada 3 hal yang harus kita sentuh dari proses golden time tadi. Ada 3 kategori besar saya melihatnya. Yang pertama adalah ideologi, yang kedua adalah prosperity, yang ketiga adalah aspek psikososial. Nah, ini keterkaitan antara 3 ini tidak terlepas karena faktor pendorongnya adalah ideologi. Tapi faktor ketidakpuasan ini adalah psikososial tadi. Sehingga ketika kita mempengaruhi atau kita mengintervensi faktor ekonomi atau prosperity, jangan kita membiarkan faktor ideologi ini tidak tersentuh. Makanya dalam aktivitas kita membawa mereka ini juga ke dalam atau mengintervensi pelan-pelan aspek ideologinya. Kenapa demikian? Karena tidak gampang kita merubah aspek ideologi ini. Kadang-kadang saya sendiri ikut berbicara dengan mereka. Ketika saya melihat bahwa mereka merawat tanaman, contohnya, saya bilang, kalian coba belajar mencintai tanaman. Tanaman kopi, tanaman buah. Ini sebenarnya pelajaran filosofi. Mencintai tanaman adalah mencintai makhluk hidup. Ketika Anda memberikan respon positif terhadap tanaman itu, maka tanaman itu memberikan respon positif juga kepada Anda. Wow. Gitu. Luar biasa. Inilah hubungan Anda dengan manusia yang lain. Ketika Anda menjadikan respon negatif, akan ada respon negatif. Jadi saya mengharapkan dari pelajaran bertani ini, filosofinya pertanian ini akan memunculkan, merubah mindset mereka. Itu yang sering saya ngobrol dengan mereka. Saya tidak pernah ngomong agama, tidak pernah ngomong apa. Tapi bagaimana bisa kemudian saya berbicara dengan banyak dari mereka ya, menemui mereka gitu. Tapi kok Anda kok dikenal sebagai Ustaz Martinus? Gimana ceritanya? Jadi pemirsa, saya kebetulan banyak bergaul dan berbicara dengan para mantan napiter itu. Panggilan mereka kepada kepada beliau ini, Kadesos itu adalah Ustaz Martinus. Gimana ceritanya, Jenderal? Ya, itulah. Mungkin karena saya mengajarin mereka tentang kehidupan. Oke. Karena saya tidak punya kemampuan agama, apalagi saya namanya Martinus. Iya. Tapi paling tidak mengajarilah mereka tentang kehidupan itu lebih, menurut saya itu satu amalan buat saya. Saya kadang-kadang kalau ketemu dengan mereka, saya membawa istri saya. Kalau orang lain mungkin ragu untuk menghadapi, membawa keluarga untuk ketemu dengan mereka. Mereka mereka bisa duduk bersama-sama dengan saya, dengan istri saya, dengan istri yang mereka juga mereka bawa. Mereka istrinya kan rata-rata menggunakan hijab, menggunakan cadar, suaminya berjenggot. Saya bilang saya tidak mempermasalahkan apa yang kalian yakini. Karena itu keyakinan saya tidak akan bisa merubah. Keyakinan itu otonomnya diri. Saya tidak bisa merubah itu. Tapi nanti saya fotoin, saya ambil foto, saya bilang coba foto. Ketika difoto saya tanya kepada mereka begini. Kalian lihat apa foto ini? Ada istri saya, ada istri mereka, ada suaminya, semua duduk. Saya bilang ini satu keindahan. Kenapa? Ada orang yang berhijab, bercadar, duduk dengan istri saya yang non-muslim, yang tidak bercadar, tidak berhijab. Saya bilang begini ya, hanya orang-orang yang punya mata batin melihat pelangi di foto ini. Oh iya, luar biasa. Itu. Luar biasa. Jadi ada ajaran kehidupan yang ya saya terus terang merinding. Karena apa? Saya ini membawa mereka kemana-mana. Karena sampai ke Ambon pun saya bawa. Ke kampung saya. Ali Imron itu saya bawa ke kampung saya. Betul. Ali Imron sudah datang ke sini. Ali Imron boleh nanti abang tanya. Ali Imron saya bawa ke kampung saya dan saya bilang begini. Aki, saya panggil dia Aki. Dia juga panggil saya Aki. Saya mencoba untuk membahasakan dengan bahasa mereka. Karena menurut saya bahasa itu penting. Budaya penting. Kita membentuk mereka. Dengan cara mereka, dengan bahasa mereka. Saya bilang buat dia begini. Aki, saya mau bawa Aki ke kampung saya. Kok bisa? Ya iya.
Saya bilang gitu. Karena begini, saya menangkap Aki tanggal 13 Januari 2003. Oh, jadi Anda ikut menangkap Ali Imron Saya dulu? menangkap dia. Di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur. Oh, oke. Saya menemukan dia. Saya dengan tim pada saat itu. Dan sebelum saya menangkap Aki, saya menangkap saudara kita, Amroji, bersama-sama dengan tim. Dan rumahnya Antum, saya udah datang. Nggak fair, nggak adil kalau Antum nggak datang ke rumah saya bilang gitu. Oke. Rumah saya di kampung itu Bang, itu harus melewati laut. Saya bawa pakai speedboat sampai ke rumah saya. Dan orang kampung saya datang semua. Saya bilang buat Ustadz Ale, Aki, ini saudara-saudaramu semua loh. Ini saudara-saudaramu semua. Mereka datang banyak menyambut Aki. Dan saya jelaskan buat mereka, inilah Ali Imron, pelaku bom Bali 1. Mereka malah minta foto. Saya bilang, ini komunikasi sosial yang harus kita lakukan terhadap semua mantan-mantan napiter. Luar biasa. Mereka tidak boleh termarginalkan hanya karena ideologi, hanya karena kekerasan. Kalau abang tahu, program saya sekarang setiap orang yang pulang, setiap para tersangka yang pulang, saya perintahkan kepada anggota, jemput dia, bawa ke lingkungannya, buat pesta buat mereka, panggil keluarga, panggil kepala desa, panggil tokoh-tokoh agama, jadikan mereka sebagai pemenang. Dia bukan lagi mendapat stigma teroris, tapi dia menjadi pemenang untuk melawan hati mereka sendiri yang tadinya keras, menjadi lembut. Itu program kami di selama ini yang kami lakukan. Wow, luar biasa Jenderal. Saya sampai susah memilih kata bagaimana untuk menggambarkan situasi itu. Karena saya melihatnya, Ustaz Haris, salah seorang petinggi berbagai saya minum dulu nih. Silakan. Salah satu petinggi dari berbagai organisasi teroris yang yang pernah ada dan masih ada mungkin, yang mengelola Bojongkoneng itu bercerita banyak kepada saya. Ya, kalau kita terpikir sebenarnya sudah semenjak kita, bahkan ketika di dalam tahanan ya, semenjak kita sudah punya kesadaran untuk tidak lagi menjadi orang yang menjadi destroyer lah ya, ketika dia kayak seperti itu, kemudian kita mau melakukan islah, perbaikan-perbaikan, itu memang ada dua hal yang kita lihat itu. Pertama adalah mindsetnya, pola pikir yang ada di dalam diri kita ini harus ada berubah total. Tapi kemudian kan dia harus bekal hidup. Bekal hidup ini saya rasa bukan tidak hal penting ya, sangat penting. Oh, sangat penting. Sehingga mereka punya kesibukan yang terarah dan bisa mensejahterakan keluarganya. Makanya kemudian hal ini juga disambut oleh waktu itu kita masih ketemu dengan Wakadensus ya, waktu itu masih Brigjen. Sekarang beliau sekarang sudah jadi Irjen Pol dan menjadi Kadensus. Beliau menyambut bahwa memang cara-cara untuk mengembalikan teman-teman ini kepada kepangkuan NKRI bukan hanya sekedar dirubah ideologinya, tapi juga dirubah bagaimana nasibnya. Ya, nah inilah kemudian kita sediakan seperti ini. Luar biasa. Tapi saya mau tahu Jenderal, saya yakin penonton-penonton kita itu penasaran. Pengalaman Anda yang paling berkesan dalam hal penindakan terorisme itu yang mana? Banyak pengalaman yang berkesan, tapi yang paling berkesan bagi saya ketika saya menangkap Ali Imron. Gimana ceritanya? Ali Imron ini menurut saya orang yang hatinya paling baik. Kenapa bisa meledak yang di Ya Saribolon? berarti langsung tombol. Berarti sudah berhasil. Nah orang kalau berhasil, kalau seorang itu kan takbir kan gitu. Poro-poro takbir. Senyum aja nggak bisa saya. Nah itu tadi pertanyaan sampean tadi. Kenapa kok sampai saya merenung di masjid itu? Karena seperti itu. Jadi ketika bom itu sudah ledakan besar terjadi, poro-poro takbir. Ya, senyum aja nggak bisa saya sama Idris itu. Makan nggak bisa. Nah waktu itu saya rasakan begini. Kayaknya yang saya rasakan pada waktu itu keraguan terhadap jihad itu apa. Karena saya berkali-kali ke Ambon tidak ada keraguan seperti itu. Enak saja. Tapi begitu di Bali itu keraguan.
Sehingga keraguan itulah yang membuat ketika bom itu sudah meledak kan berarti berhasil. Ya. Tapi tidak ada kegembiraan. Saya mau cerita dulu nih Pak. Ketika saya melakukan penyelidikan bom Bali 1, lalu kita menemukan tempat menyimpan motornya. Jadi setelah dia membawa bom itu ke TKP, bom meledak. Di Sari Kelapa. Ya, Ali Imron ini kan membawa mobil itu. Oke. Karena pelaku bom bunuh diri ini dia tidak bisa bawa mobil. Dia hanya bisa membawa mobil jalan lurus. Dia berbelok-belok tidak bisa. Dia udah ceritain di Nanti saya ceritakan bagaimana saya memberikan kesimpulan bahwa ini orang hatinya mulia sekali. Jadi sisi kemanusiaannya kita harus gali pelan-pelan Bang. Ya. Kita bisa lihat itu. Jadi ketika saya melakukan penyelidikan, kita menemukan satu tempat itu Musola Al-Ghurobah. Namanya Musola Al-Ghurobah. Musola itu saya sudah tidak tahu persis tempatnya di mana persisnya, tapi kira-kira musola itu tempatnya di jalan utama dari TKP menuju Rumah Sakit Sangla. Yang kita dapatkan di situ adalah motor itu ditempatkan di situ, lalu orangnya pergi, tapi ada saksi, satu orang penjaga musola namanya Rahmat. Sampai hari ini saya masih sering berkomunikasi dengan dia. Dia mengatakan kepada saya bahwa orang yang duduk di sini tuh Pak, orangnya mukanya sedih. Dia sedih, saya tidak tahu apa yang sedang dia pikirin. Nah, lanjut cerita ketika kita menemukan Ali Imron di Tanjung Berukang sana. Saya pertama yang meloncat itu ketika kita pakai speedboat. Loncat, orang pertama yang meloncat dari speedboat untuk naik ke rumah Ali Imron adalah saya. Waktu itu Anda pakai apa? Saya masih kompol. Masih kompol, Ya. oke. Saya waktu itu kan, saya pikir karena informasi yang saya dapatkan, Ali Imron ini punya senjata 5 biji. Dia bawa 5 biji di situ. Dan ya sorry aja waktu itu kan kita sama-sama muda ya. Ya. Jadi saya muda, Ali Imron muda. Kita berdua tidak terlalu jauh usianya. Saya karena saya tembakan pertama itu untuk menggertak mereka atau menundukkan mental mereka. Senjata saya itu cat, pelurunya cat, tidak bunyi. Oke. Saya loncat mundur. Waktu itu yang maju adalah Jenderal Carlo Teu. Kalau tahu. Jadi Jenderal Carlo Teu menyusul saya naik di atas tangga sambil teriak, Ali Imron. Ali Imron itu pada saat itu dia bersujud syukur dan dia berteriak, Alhamdulillah. Kok bisa begitu? Apa yang terjadi Bang? Aneh. Dia bersyukur bahwa dia ditangkap. Lucu. Ya, ini saya langsung saya tanya, apa yang terjadi ketika Anda menaruh motor di Musola Al-Ghurobah itu? Dia bilang waktu kita masih baru interaksi kan, waktu itu interogasi saya dan Kapolda Jambi sekarang Pak Rahmat. Ya. Kita interogasi di situ. Dia bilang ya, apalagi Pak yang saya cari? Pelarian saya udah selesai. Saya harus bersyukur bahwa saya ditangkap daripada saya tinggal di Tanjung Berukang yang hanya cuma 1 hektar dan ditemani oleh buaya dan kodok di situ. Nah kemudian proses interogasi terjadi, bertanya jawab. Saya mengingat kembali kepada apa yang terjadi ketika kita ketemu Al-Ghurobah itu. Dia bilang, iya Pak, saya menangis. Karena apa? Saya mendengar serinenya ambulans, bolak-balik membawa mayat dari TKP ke Sangla itu, ke Rumah Sakit Sangla. Disitulah terjadi perenungan, kontemplasi, dia bilang, rasa-rasanya saya salah dalam perjuangan ini katanya. Nanti abang bisa undang dia untuk periode kedua kalau abang mengungkap itu. Iya, iya. Dia cerita banyak di sini. Iya. Makanya menurut saya unik orang ini. Tapi Jenderal, saya juga dengar Anda sampai berkelahi dengan seorang teroris ketika Anda tangkap. Nasir Abbas. Nasir Abbas. Gimana ceritanya? Nasir Abbas itu kalau panjang ceritanya ya ini mau bukan nunjuk jagoan ya, tapi memang pada saat itu sama-sama muda juga. Iya. Saya sama Nasir Abbas itu sama-sama lahir pada
tahun yang sama. Oke. Ya, saya kan di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Di sana sama orang Afgan juga. Kadang-kadang kita dibagi grup, kegiatan bersama. Tapi jangan coba-coba orang asing ini menjadi pemimpinnya. Dia tidak akan suka. Tapi kalau kita bikin marah, ya dia tahan. Ya, maksudnya tahan tidak marah karena dia ini adalah mehmon kata dia. Ini tamu, ya. Dia tidak marah. Kadang-kadang kita bercanda dengan contoh nih, maaf ini hal yang kentut lah bagi kita, karena kentut biasa saja lah, gitu kan. Bagi mereka itu kentut suatu hal yang sangat tabu. Bahkan suami istri bisa cerai karena gara-gara kentut. Iya benar itu. Mereka bisa saling bunuh-bunuhan, pukul atau lain, bacok-bacokan karena masalah kentut. Itu dianggap itu sangat tabu. Nah makanya kadang-kadang kita ini bercanda, ya karena marah sama ini si orang Afgan ini, lalu kita kentut depan dia bunyi keras gitu kan. Wah, dia kejar tapi akhirnya dia menahan diri karena ini tamu. Nah, itu salah satu contoh lah. Gitu. Ya. Cuma di akademi militernya dia angkatan 90. Iya. Kalau dia ke sana. Saya 91 Dan di Afghanistan. Ya, saya bilang wah saya junior berarti. Iya. Nah ketika waktu itu saya diperintahkan oleh senior-senior saya Pak Goris, Pak Bekto untuk mencari seseorang. Saya hanya dikasih nomor telepon, tidak dikasih foto, tidak dikasih apa. Singkat cerita kita menemukan rumahnya dan saya masuk. Saya menyerbu masuk hanya untuk menangkap dia. Dia kan maksud itu masih semangat perlawanannya tinggi sekali dengan keyakinannya dia bahwa ketika mati itulah dalam tanda petik menurut dia itu mati syahid. Jadi pada saat terjadi pergelutan gitu. Di mana ceritanya nih, di mana? Itu terjadi di Bekasi, di daerah Bekasi. Jati Asih kalau tidak salah, saya udah lupa. Oke. Dia bilang gini, udah Pak tembak saya aja. Saya bilang saya rugi, sambil berantem saya rugi nembak kamu, saya bilang gitu. Saya ingin sesuatu yang lebih, tidak sekedar melihat mayatmu, saya bilang gitu. Sambil berantem itu, saya ingin mendapat informasi dari kamu. Jadi guling-guling itu sambil ngomong gitu. Dan Satu-satu gitu? Satu-satu. Nah saya punya anggota ada 2 orang pada saat itu. Tapi ya saya salut sama Nasir Abbas. Ya terlepas dari apanya semuanya. Tapi orangnya komit dan sampai sekarang dia juga komit untuk menjadi seorang tim dan menderadikalisasi banyak orang. Dan biar abang tahu, saya tinggal dengan dia satu rumah selama 2 tahun. Setelah berkelahi itu? Setelah berkelahi itu. Artinya komunikasi itu sangat penting untuk membuat 2 musuh menjadi sahabat. Hanya dengan cinta kita melululantakkan kekerasan. Hanya dengan cinta kita melululantakkan egoisme. Inilah yang sedang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang lain. Gitu Bang. Luar biasa Jenderal. Pada akhirnya kita mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari seorang penanggung jawab utama, pemimpin tertinggi Densus 88. Terima kasih Jenderal telah menjelaskan kepada kita. Tentu saja informasi seperti ini penting agar kemudian kita bisa bersepaham tentang sebuah tindakan atas nama negara. Itu penting agar kemudian saling curiga di antara kita itu bisa kita hilangkan. Siap. Jenderal Martinus Hukom, terima kasih. Makasih Bang. Pemirsa, Anda sudah mendengarkan dari seorang penanggung jawab pemberantasan terorisme. Ada banyak yang dijelaskan tadi. Lengkap. Alumni Akpol Angkatan 91. Nasrani, tetapi dianggap sebagai Ustaz Martinus. Ada banyak langkah yang telah dilakukan. Sebenarnya karena waktu saja saya tidak mengorek lebih banyak. Termasuk misalnya dari mana pendanaan tentang pemberdayaan atau sentuhan cinta kepada para mantan napiter itu untuk melakukan pengembangan daerah wisata, perkebunan. Luar biasa. Saya tidak perlu menjelaskan dari mana. Itu semua lahir dari hati seorang jenderal, lengkapnya Irjen Pol Martinus Hukom. Terima kasih. Kita telah berdiskusi panjang. Kita akan bertemu pada momen dan tema-tema yang lain. Selamat malam.